Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus tsani wal 'ishrun, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, sesungguhnya seorang lelaki datang, ya, sa'ala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubah. Bagaimana pendapat engkau? Idza shallaitul maktubat, kalau aku sholat yang diwajibkan, wasumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambah atas yang demikian itu sesuatu pun, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, ya, riwayat Imam Muslim. Ini hadis sebelumnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menyampaikan hadis tentang istiqomah. Qul amantu billah tsumastaqim. Yang makna istiqomah kemarin adalah intinya ada ujami'il wajibat wajtinabu jami'il manhiyat. Mengerjakan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua larangan. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdullah. Nama aslinya adalah sahabat Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi bapaknya ini namanya Abdullah bin Amru. Seorang generasi yang awal di Madinah itu ikut Baiat Aqabah pertama. Salah satu di antara Nuqaba, para nakib yang 12. Pimpinan ketika 73 orang itu disuruh, 75 dengan wanita, itu disuruh untuk memilih 12 pimpinan. Salah satu pimpinannya itu adalah Abdullah bin Amru bin Haram. Nah, ini bapaknya dari Jabir, perawi dari hadis ini. Bapaknya ini ikut perang Badar, dan bapaknya itu syahid dalam perang Uhud. Sahabat, anak dari sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Sementara Jabir bin Abdullah ini ikut pada Baiat Aqabah kedua bersama bapaknya. Saat itu beliau masih kecil. Dan beliau mengatakan beliau tidak ikut dalam perang Badar, juga tidak ikut dalam perang Uhud karena masih kecil. Tetapi dalam riwayat yang lain beliau itu ikut tapi sekedar membantu-bantu saja, tidak ikut berperang. Nah, ini tidak bertentangan satu riwayat dengan yang lain. Jabir bin Abdullah ini wafat pada usia 94 tahun. Pada tahun Salasin wa Sab'in, tahun 73. Jadi beliau menceritakan ada seorang lelaki, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki. Kalau di dalam syarah hadis, lelaki ini diberitahu namanya, yakni Nu'man bin Qawqal. Sa'ala Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan yang penting, yakni bertanya tentang amalan masuk surga. Kalau kita mungkin penting bagi kaum muslimin sekarang itu amalan bagaimana ya, supaya sugih, kaya. Ada kadang saya isi pengajian datang bawa air, tolong ditiupkan Ustaz. Untuk apa? Supaya penerang hati anak ini, nah, supaya pintar. Minta ditiupkan air. Sahabat ini tidak minta itu. Beliau yang dipikirkan bagaimana masuk surga.
itu bukti keimanan mereka, pikiran mereka, orientasi hidup mereka itu adalah bagaimana selamat di akhirat. Dalam Al-Quran sendiri Allah ungkapkan misalnya untuk urusan dunia itu Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah. Famshu, maka berjalanlah. Jadi kalau untuk urusan dunia, seolah-olah Allah itu nyuruh ya jalan saja, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Tapi ketika urusan zikrullah, Allah katakan, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Kalau kalian ada dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka fas'au bersegeralah. Bersegeralah, artinya jangan berlambat-lambat. Ila zikrillah untuk mengingat Allah, yakni kepada sholat. Nah, untuk urusan surga, Allah katakan dalam Al-Quran, misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Sari'u. Sari'u itu bersegeralah. Cepat-cepatlah. Ini menunjukkan penekanan untuk beribadah dan untuk surga. Ini hendaknya memang jadi fokus perhatian kita. Nah, ini laki-laki yang tidak disebut namanya dalam hadis ini, pertanyaannya luar biasa. Beliau mengatakan, Ara'aita idza shallaitul maktubat. Apakah jika aku ini sholat, ya, sudah melakukan sholat yang diwajibkan. Ini sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Kalau itu sudah kulakukan, wasumtu Ramadan, dan aku sudah puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Makna menghalalkan yang halal itu di dalam kitab At-Ta'yin dikatakan, yakni i'taqadtu hillahu. Aku mengiktikadkan bahwasanya itu halal. Halalkan yang halal. Mengiktikadkan yang halal itu halal. Kalau di dalam Tuhfatur Rabbaniyah itu ada penjelasan cuma agak berbeda. Di ahlalul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Aku melakukan yang halal dengan mengiktikadkan itu halal. Tapi di At-Ta'yin yang ini yang kayaknya lebih tepat memaknainya adalah kita sekedar mengiktikadkan itu sawaun fa'alahu am lam yaf'alhu. Sama ada apakah dia lakukan atau tidak. Karena perkara yang halal itu nanti terbagi, ada yang boleh dimakan, dipakai, ada juga yang halal tapi tidak harus dilakukan. Jadi tidak mesti yang halal itu kemudian wajib dipakai atau dikerjakan. Kemudian haramtul haram, aku haramkan yang haram. Nah, kalau makna haramtul haram ini bukan hanya sekedar meyakini, tapi ijtanabtuhu mu'taqidan tahrimi. Aku menjauhinya dengan meyakini keharamannya. Yang makna haramtul haram. Kemudian walam azid ala zalika syai'an. Aku tidak menambah sedikit pun dari perkara tersebut. Jadi yang disebut itu cuma apa di sini? 4 hal saja. Salat wajib, puasa Ramadan, menghalalkannya halal, mengharamkannya haram, enggak ditambahi lagi. Enggak aku tambahi lagi. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah katakan, na'am. Ya, engkau akan masuk surga. Ini hadis ini menjelaskan bahwasanya batasan minimal seseorang itu harus menjaga itu adalah 4 hal tadi. Kalau itu dilakukan tanpa melakukan perkara yang sunnah sekalipun, maka itu sudah terkategori insya Allah selamat. Jadi ambil aja yang wajib semua, yang sunnah tidak dilakukan itu kata Rasulullah, ditanya apakah masuk surga? Ya. Tapi ini memang
perkara pokok. Nanti perkara sunnah itu hendaknya kita sudah dibahas di hal-hal yang hadis sebelumnya. Yakni misalnya da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu sudah makanya dibahas dulu oleh Imam An-Nawawi supaya ketika membahas hadis ini tidak kemudian seorang muslim itu kada mau lagi melakukan yang sunnah. Maksud ini dibahas bukan supaya orang menjauhi yang sunnah, tapi ini berbicara hal yang paling fundamental. Terus kalau begini, berarti perkara-perkara yang lain bagaimana? Nah, kalau gitu makan riba nggak dimaksud di sini? Berdakwah nggak ada lagi disebutkan di sini. Naik haji nggak disebut juga. Gimana itu posisinya? Nah, ini bisa kita lihat di penjelasan hadis ini di dalam kitab At-Ta'yin. Kata beliau, menulis ini, walam fil halal wal haram lil istighraq. Lam di dalam kata halal dan haram, ahlaltul halal, haramtul haram, aku menghalalkan al halal. Kata al di sini, alif lam di sini ada maknanya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, alif lam untuk menjadikan nakirah menjadi ma'rifat itu punya dua jenis. Pertama, al itu alil ahdiyah. Alil ahdiyah itu untuk menentukan bahwasanya kata yang kena huruf al ini itu mempunyai maksud yang khusus sudah tertentu. Itu alil ahdiyah. Misalnya di dalam Al-Quran ada Allah katakan ilhuma fil ghar, ketika keduanya yakni Nabi dan Abu Bakar fil ghar, di dalam gua. Al-ghar, gua di sini disebut cuma gua saja, tapi gua yang dimaksud itu sudah tertentu, bukan semua gua. Tapi gua sur, yakni gua tertentu yang ada di tanah Arab sana. Itu al-lil ahdiyah. Jadi al-ghar di sini sudah khusus tertentu, gua satu-satunya yang ada di Makkah sana. Kemudian al itu ada yang namanya al-jinsiyah. Alif lam jenis kata orang, al-jinsiyah. Al-jinsiyah ini ada dua jenis. Yang pertama al-istighraqiyah, yang kedua al-haqiqiyah. Al-istighraqiyah ini adalah al yang berfaedah istighraq, yakni sumulul jins. Alif lam yang punya makna mencakup semuanya. Sehingga layak didatangkan lafaz kullu atau kullun pada kalimat atau kata yang kemasukan huruf al itu. Nah, al di dalam kitab dalam hadis ini al halal al haram itu adalah al jenis kedua ini, yakni al jinsiyah yang terkategori al istighraqiyah. Sehingga maknanya bagaimana? Ahlaltul halal itu maknanya adalah ahlaltu kulla halalin. Aku menghalalkan semua yang halal. Haramtul haram maknanya haramtu kulla haramin. Mengharamkan semua hal yang haram. Nah, itu persyaratannya. Nah, halal haramnya itu sudah dibahas di dalam hadis beberapa itu yang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi hadis ini walaupun cuma disebut ahlaltul halal, haramtul haram, tapi itu sudah mencakup seluruh ajaran-ajaran Islam. Sehingga tidak bisa beralasan, oh riba nggak apa-apa karena nggak disebut hadis ini. Oh berzina nggak apa-apa karena nggak disebut hadis ini. Tidak begitu. Tapi sudah tercakup di dalam dua kalimat tersebut. Dan kalau bicara rinciannya halal haram tentunya banyak sekali. Sehingga orang mau masuk surga, saya tegaskan tidak cukup salat, puasa, atau di dalam hadis lain misalnya seorang wanita kalau dia sudah
sholat, sudah puasa, taat kepada suami, maka hendaklah dia masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Hadis itu tidak kemudian sebatas itu saja, tidak. Tapi ada catatan di dalam Al-Munawi misalnya memberikan catatan ya kalau dia menjauhi hal-hal yang diharamkan lainnya. Jadi walaupun sholat, puasa, zakat, semua dilakukan, tapi juga korupsi, menggibah, menentang hukum Allah Ta'ala, maka masuk surga, insya Allah masuk surga kalau matinya masih mati dalam keadaan Islam. Tapi masalah mampir dulu itu urusan belakangan. Itu urusan Allah Ta'ala.